Selasa 8 November 2016. Untuk pertama kalinya, Kawanua TV hadir menyapa pemirsa Sulawesi Utara. Selamat pagi Kawanua, bertemu dengan saya Michelle Prawo dalam Kawanua Pagi. Sejak itulah, Kawanua TV hadir menyajikan beragam informasi di Sulawesi Utara. Program pertama Kawanua TV adalah Kawanua Sore, yang berisi berbagai liputan peristiwa yang dihimpun para jurnalis Kawanua TV. Saat ini saya sedang berada di Pamu, tepatnya. Selain itu, kami juga menghadirkan potret keindahan Sulawesi Utara untuk mengisi segmen Soft News. Tidak hanya itu, Kawanua TV juga memiliki segmen dialog yang mengangkat berbagai isu. Sejak itu, Kawanua TV terus berkembang menyajikan beragam program yang lebih variatif seperti Kawanua Pagi, Bicara Kawanua, Manjo Ngopi, Babontar, Saat Teduh, dan bahkan memanjakan pemirsa dengan drama Korea. 5 tahun sudah Kawanua TV hadir untuk warga Sulawesi Utara, dan kini telah menjadi televisi lokal yang sangat diperhitungkan. Kawanua TV hadir di berbagai momen penting yang ada di Sulawesi Utara. Seiring dengan berjalannya waktu, Kawanua TV menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi. Selain di layar kaca, Kawanua TV dapat diakses di sejumlah platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Berbagai tantangan hadir silih berganti, seperti di masa pandemi COVID-19. Namun Kawanua TV terus berkomitmen menghadirkan siaran yang terbaik untuk pemirsa dan bahkan bersiap untuk go digital. Kawanua TV, Torang PTV. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Kawanua Sore. Hari ini Senin 8 November 2021 di edisi spesial hari ulang tahun Kawanua TV yang kelima bersama saya Michelle Prawo. Nah pemirsa, 5 tahun sudah Kawanua TV mengudara, menghiasi layar kaca pemirsa Bumi Nyor Melambai dengan beragam informasi-informasi yang menarik dan tentunya edukatif untuk kemajuan masyarakat Sulawesi Utara. Dan saat ini saya berada di ruangan redaksi Kawanua TV, dan untuk mengetahui bagaimana cara penyajian berita-berita yang menarik setiap harinya yang dihasilkan oleh Kawanua TV, saya akan bincang-bincang sedikit dengan teman-teman reporter yang ada di sini. Nah, pemirsa, di sini ada Kristi Pelealu. Nah, Kristi ini adalah produser news Kawanua TV yang setiap harinya membantu teman-teman reporter dalam menyajikan berita di Kawanua Sore. Halo Kristi. Ya, halo, selamat sore. Iya, apa kabar? Baik. Oke, Kristi bisa ceritakan sedikit bagaimana proses dalam penyajian berita dari mulai dari peliputan teman-teman reporter kemudian sampai ditayangkan di TV. Ya, oke. Kalau di Kawanua Sore itu ada banyak sekali berita-berita yang kami pilih. Biasanya kalau dalam sehari itu bisa sampai dengan belasan informasi yang kami terima juga dari teman-teman yang liputan. Dan kemudian di berita-berita yang ada itu kami pilih begitu, kira-kira mana yang layak untuk masuk dalam redaksi Kawanua TV. Nah, kalau bisa saya ajak juga kepada Anda, ini ada beberapa teman-teman reporter juga yang sehari-hari juga meliput untuk berita-berita yang ada di Kawanua TV ini. Nah, biasanya kita di sini itu membuat ataupun dikirim beritanya, kita edit dulu naskahnya seperti apa, kemudian gambar-gambarnya bagaimana. Kalau ada gambar-gambar yang kurang, kita minta ke teman-teman reporter untuk menambah gambar-gambarnya. Tentunya yang terbaik ya untuk betul. Kemudian ada juga setelah itu prosesnya panjang, tidak hanya kerja sendiri tapi komunal. Ada juga teman-teman dari editor yang bekerja ini untuk mengedit berita-berita yang ada di Kawanua TV ini, dan pastinya berita-berita yang diberikan oleh Kawanua TV ini adalah berita-berita yang cover both side, kemudian juga aktual dan bisa dipercaya, bukan berita-berita hoax yang ada di banyak berita-berita lainnya tentunya. Tapi kritis juga ya dengan isu-isu hangat yang terjadi. Betul sekali. Iya. Kemudian ada kendala enggak Kristi setiap harinya dengan penyajian berita-berita ini? Ya, kendalanya sih cuma satu, misalnya kalau ada
keterlambatan pengiriman dari berita-berita yang ada itu berarti kan waktunya semakin mepet, orang harus berusaha bagaimana supaya berita itu tetap tepat untuk ditayangkan jam 6. Nah, jadi orang berusaha sebagaimana mestinya bagaimana supaya berita itu tetap tayang, apalagi kalau berita-berita yang bersifat peristiwa atau memang yang harus segera orang tayangkan. Iya, urgent ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kristi. Terima kasih. Nah, pemirsa di sini juga ada rekan reporter kita Paul Baole. Ya, Paul ini sehari-harinya meliput di lingkup pemerintah Provinsi Sulut ya, juga sekitarnya. Ya. Halo Paul. Ya, halo. Iya, kabar bagaimana? Bye-bye. Kabar baik. Oke. Nah, Paul udah berapa lama berkarir di Kawanua TV di sini? Sudah 4 tahun lebih. Udah 4 tahun lebih ya. Ada kendala ndak, ada mungkin pengalaman-pengalaman menarik selama berkarir sebagai jurnalis di Kawanua TV? Ya, kalau kerja di lapangan otomatis ada kendala juga seperti cuaca, Iya. terus ketepatan waktu untuk tiba di lokasi, misalnya kalau ada peristiwa. Ya, walaupun cuaca menghalang atau jarak lumayan jauh, Iya. tetap harus Semangat tiba ya. tepat waktu. Iya, harus semangat juga ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa di sini juga ada rekan kami Eka Putra. Halo Eka. Nah, Eka ini sebagai koordinator atau produser. Ya, Iya. saya koordinator juga di Iya, BEM. oke. Kini sudah berapa lama Bang berkarir di Kawanua TV? Saya sudah cukup lama, sekitar 4 tahun lebih. Ya, pengalaman-pengalaman menarik selama berkarir sebagai jurnalis di Kawanua TV Ya, gimana? pengalamannya saya dapat banyak pelajaran, Iya. menambah ilmu saya di dunia jurnalistik, termasuk juga di dunia entertain, termasuk juga di dunia pertelevisian. Ya, biasanya sering liput di mana ini posnya? Kalau saya biasa liputnya di hukum kriminal, Iya. kita sebutnya begitu, di Polda atau di tentara, mungkin Kodam atau Korem. Nah, kalau biasa kan pos liputannya di bagian hukum kriminal, Polda atau di mana? Ada kendala tersendiri enggak selama di lapangan? Selama di lapangan tidak ada kendala sih, cuma kendala yang paling biasa itu adalah narsum sih. Oke, baik, terima kasih Eka. Iya. Ya, pemirsa, kita akan ke ruangan subkontrol. Di sana ada rekan kami Lendi dan juga Eki. Ya. Nah, ini dia ruangan subkontrol kita dari Kawanua TV. Di sini ada rekan kami Eki dan juga Lendi yang setiap harinya mengontrol bagian IT ya. Halo Eki. Halo, Iya, gimana kabar? baik. Baik. Eki sudah berapa lama gotek di Kawanua TV? Baru 1 tahun Kak. Oh, baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Ada pengalaman enggak menarik di selama Kawanua TV sini? Banyak sih. Banyak. Apa saja itu? Apa ya? Kalau dari saya di subkontrol, pengalaman baru kan di subkontrol. Jadi kayak baru sekali di sini. Jadi kayak pengalaman baru lah kalau Iya. terkait dengan subkontrol ini. Kalau sebelum di subkontrol ini di bagian mana? Editor biasa. Oh, editor merangkap ya. Ya, Ya. merangkap. Mantap. Ya, pemirsa, ini ada Lendi Kiroyan. Nah, Lendi, halo. Halo, Halo, Len, apa kabar? kabar baik. Oke, mantap. Sudah berapa lama Len di Kawanua TV? 1 tahun lebih mungkin. Setahun lebih ya, hampir 2 tahun, menjelang 2 tahun. Iya. Iya, menjelang 2 tahun di Kawanua TV berkarir, apakah ada pengalaman-pengalaman menarik? Bisa diceritakan sedikit? Banyak sih pengalaman yang didapat dari Kawanua TV. Iya. Dari Oke, baik. So- Oke, iya. Oke, Leni, terima kasih, dan pemirsa, kita akan masih melanjutkan program Kawanua sore hari ini edisi spesial 5 tahun Kawanua TV. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.